Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kegiatan kita adalah panen. Pada dasarnya, kebun Pondok Paman Petani tidak jeda dalam panen. Hanya saja, di luar dari trip pembungkusan dan trip pemupukan, itu ada panen dengan jumlah sedikit. Nah, itu dikhususkan untuk pengunjung yang datang. Ataupun jika tidak ada pengunjung, kita hanya menjual kisaran 20-50 kg saja. Namun panen di waktu senggang itu buahnya makin mengecil seperti ini. Nah, ini rata-rata sekitar 4-5 ons. Nah, untuk mendapatkan yang 7 ons seperti ini itu agak sulit. Kemudian yang 6 on itu pun agak sulit. Kenapa? Karena efek pupuk dari pemupukan sebelumnya itu sudah mulai berkurang. Namun ada kelebihannya, untuk buah akhirnya itu makin sedikit. Dia makin sedikit. Hanya beberapa buah saja dari jumlah total segini. Berarti ini hanya sekitar 0, sekian persen saja buah yang akhir. Namun itu tadi kelemahannya, buah makin menyusut. Namun setelah panen ini saya pastikan buahnya besar-besar lagi. Jadi kesimpulannya bahwasanya menyusutnya buah itu bukan dikarenakan faktor dari pembungkusan, namun terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah pemupukan, kemudian pemangkasan, dan ritme pembungkusan. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Video kali ini sebenarnya bukan bertemakan tentang panen, namun melainkan saya akan melanjutkan video sebelumnya, yakni perawatan dan pemupukan pasca panen bagian ketiga. Untuk itu ayo kalian saya ajak ke lahan untuk melakukan kegiatan pemupukan, dan sekaligus saya akan menjelaskannya. Keponakan kita sekarang sudah berada di lahan kebun Pondok Paman Petani, dan tadi kita sambil panen kita juga melakukan survei melihat pucuk dari tunas-tunas baru itu masih berwarna merah atau sudah berwarna hijau dan memiliki batang yang besar, dan hasilnya adalah 30% masih merah dan yang 60% sudah baik. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini hijaunya sudah baik ya, dan batangnya pun besar. Namun masih ada beberapa batang yang merah. Ini mungkin saya bisa diklik bagian ininya. Nah, ini kan masih merah. Kemudian kita ke sini lagi. Nah, di sini juga masih merah. Bisa kalian lihat, ini masih merah dan batangnya kecil-kecil. Di sini kita sudah mempersiapkan pupuk dan kemudian airnya. Nanti saya akan jelaskan tentang komposisi dari pupuk ini. Namun saya ingatkan sekali lagi bahwa rangkaian kegiatan pemupukan pasca panen itu, pertama kita mempersiapkan batang yang akan ditubuhi tunas. Kemudian kita lakukan pemupukan, dan jika tunas yang muncul itu masih berwarna merah, maka kita akan melanjutkan pemupukan yang kedua. Nah, kita lihat pemupukan yang kedua nanti hasilnya seperti apa, baru kita putuskan untuk melakukan pemupukan yang ketiga. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616. NPK 1616 ini adalah NPK yang mudah larut di air, namun jenis pupuk ini masih meninggalkan residu. Dan kemudian kita sudah mempersiapkan air, ini sekitar 180 liter. NPK 1616 ini adalah NPK yang mudah larut di air, namun jenis pupuk ini masih meninggalkan residu. Dan kemudian kita sudah mempersiapkan air, ini sekitar 180 liter. 180 liter.
Dan sedangkan pupuk ini itu 5 sampai 7 kilo tergantung kondisi tanaman. Dan kemudian kita tuangkan ke dalam air ini. Kemudian kita aduk. Kalian pasti bertanya-tanya tentang pupuk yang berwarna putih yang kalian lihat pada video sebelumnya. Nah, itu adalah pupuk untuk mempercepat pembesaran buah. Mungkin jika buah yang kalian miliki pembesarannya itu memakan waktu 45 hingga 2 bulan, apalagi di musim kemarau kemungkinan besar 2 bulan. Namun karena melihat peluang, misalkan seperti sekarang ini musim durian akan berakhir, otomatis harga itu bisa stabil tapi mudah menjualnya, namun juga bisa naik. Kalau turun tidak mungkin, karena sudah hukum ekonomi seperti itu. Oleh sebab itu saya melakukan pemupukan itu agar mempercepat pembesaran buah, yang mana buah itu akan besar setelah pembungkusan 25 hanya 25 sampai 30 hari saja. Saya akan memberitahu pupuk apa yang saya gunakan untuk mempercepat pembesaran buah tersebut jika nanti subscriber saya sudah mencapai 1000 orang. Takaran yang digunakan untuk melakukan pengocoran adalah per pohon ataupun per planter bag adalah 1 gayung air. Gayung ini yang biasa digunakan untuk mandi. Jika tanaman kalian memiliki usia yang sama ataupun ukuran tanaman yang sama seperti dalam video ini, namun kalian menanamnya di lahan, saya sarankan untuk mengocornya dengan takaran minimal itu 1/4 ember ukuran 20 liter. Namun juga kalian bisa lihat kondisi tanaman dan pucuk yang muncul, lebih dominan yang berwarna merah atau berwarna hijau. Kemudian setelah melakukan kegiatan pengocoran, keesokan harinya kita lakukan pemangkasan tanaman. Seperti apa kriteria tunas-tunas yang perlu dipangkas ataupun bagian-bagian dari tanaman itu yang perlu dipangkas. Nah, di sini saya akan perlihatkan beberapa yang harus dipangkas. Tunas yang seperti ini adalah tunas yang menurut saya tunas gagal, karena setiap ruasnya itu pendek dan batangnya kecil. Kemungkinan untuk tumbuh atau munculnya bakal bunga itu di ujung nantinya. Dan jika kita tetap pelihara, maka buah yang akan dihasilkan oleh tunas ini itu kecil. Oleh sebab itu, daripada dia ikut memakan pupuk yang baru saja kita kocor, lebih baiknya kita buang seperti ini. Dan kemudian jika dirasa batang ini sudah cukup besar dan kemudian putik ataupun bakal bunga ini sudah mulai membesar, maka akan kita lakukan pemangkasan. Bisa kita pangkas 2 ruas ataupun 1 ruas saja. Namun ini ada banyak pilihan bakal bunga yang kemungkinan akan kita seleksi nanti saat akan melakukan pembungkusan.
Tujuan dari pemangkasan batang yang sudah ditumbuhi oleh bakal bunga ini adalah agar nutrisi yang dimakan oleh batang ini tidak terus memunculkan pucuk baru, namun lebih mengutamakan pada kerja mekarnya bakal bunga ini. Kemudian berikutnya kita lakukan pemangkasan pada batang yang mana buah kemarin menempel. Nah, kita kan tadi pagi panen ataupun 2 hari yang lalu panen, dan ini adalah tempat menempelnya buah yang kita panen. Dan kenapa? Bertujuan agar tempat yang kita potong tadi ini akan memunculkan tunas baru, yang otomatis tunas tersebut akan membawa bakal buah. Pemangkasan ini kita lakukan terus-menerus sampai selesai ataupun sampai masanya pembungkusan buah berikutnya tiba. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini dengan tema pemupukan dan perawatan tanaman jambu pasca panen bagian ketiga. Saya akan masih memberikan satu informasi lagi tentang pemupukan pasca panen ini pada bagian keempat nanti, yang mana sesuai dengan penjadwalan pemupukan dan perawatan kebun Pondok Paman Petani ini. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.